Cuman di situ diajarin yang saya ingat, kita nggak bisa ngerubah faktor yang ada di luar kalau diri kita nggak berubah gitu. Terus saya mikir saya harus berubahnya dari mana ya gitu. Kayak introspeksi diri tapi nggak nemu gitu. Terus akhirnya hal pertama yang saya lakukan itu minta doa restu ke orang tua. Justru saya ikut kelas itu setelah semuanya selesai. Ibaratnya hutang saya lunas, saya ketemu Mas Hendra, kemudian sama Mas Hendra direkomendasikan di kelasnya TVB. Jadi akhir-akhir ini aja kenal TVB, ternyata setelah ikut kelasnya TVB, saya jadi mikir, oh ternyata TVB ini kelasnya rangkuman dari semua para narasumber ini gitu. Intinya di situ dan semua ada kaitannya gitu. Gini Mbak, cerita sedikit tentang perjalanan hidup banyak saya boleh. gitu. Jadi mungkin teman-teman Ngaji Rasul sebagian sudah tahu ya. Saya pernah cerita juga bahwa dulu saya ada di titik minus yang bahkan mungkin hampir depresi kalau memang dibilang. Itu tahun berapa? Tahun 2018 waktu awal-awal iya, itu. 2018. Jadi saya mulai terpuruk itu di 2015. 2015, oke. Iya, terus 2018 ketemu Ngaji Rasul. Di situ kurang lebih hutang saya sekitar 600 juta lebih. Terus saya merasa nggak punya teman kan untuk sharing gitu, untuk yang mensupport gitu. Jadi ketemulah dengan channel Ngaji Rasul. Terus akhirnya saya ikutin boro-boro ikut kelas gitu ya. Karena posisinya lagi gitu ya. Terus diikutin praktek dari setiap narasumber itu saya pelajari Mbak. 2018 itu ya? Dari 2018. Jadi sampai ada yang nanya, gimana sih kok bisa gitu. Kalau secara teknis saya juga nggak tahu gitu. Cuman di situ diajarin yang saya ingat, kita nggak bisa ngerubah faktor yang ada di luar kalau diri kita nggak berubah gitu. Terus saya mikir saya harus berubahnya dari mana ya gitu. Kayak introspeksi diri tapi nggak nemu gitu. Terus akhirnya hal pertama yang saya lakukan itu minta doa restu ke orang tua. Terus memperbaiki hubungan dengan keluarga inti lah. Dengan orang tua pertama, mertua, ipar, adik kandung gitu kan, saya anak pertama ya gitu. Dengan suami, pokoknya dengan ini sendirilah saya yang berubah gitu. Merubah sikap-sikap yang mungkin sebelumnya agak kaku atau agak yang kurang pantas lah gitu. Jadi ya berubah. Jadi memang Ibu menyadari pada saat itu memang secara karakter mungkin memang aku agak kaku atau iya, karena dari introspeksi diri nggak nemu. Gitu. Mungkin saya ya harus berubah. Berubahnya dari mana gitu kan, nggak tahu awalnya dari mana gitu. Terus akhirnya dirubah dari itu memperbaiki hubungan. Saya datang ke orang tuaku, datang ke mertua gitu, minta doa restu gini, Mama, kalau saya ada salah saya minta maaf. Mungkin doakan saya ya Mak, kalau ada mungkin sesuatu yang kurang ini saya perbaiki dari sekarang gitu. Oh, jadi Ibu gitu. Berarti verbal minta maaf, verbal langsung ya? Itu saya lakukan langsung. Itu Ibu untuk mempraktekkan yang tadi saran dari Ngaji Rasul. Yang di luar itu tergantung kita nggak bisa ngubah yang di luar kecuali kita dulu yang berubah gitu. Jadi untuk itu Ibu terus merenung, melakukan itu gitu. Oh iya. Katanya doa orang tua itu restu orang tua ada berkah dari gitu. Jadi itu langkah awalnya. Iya, langkah awalnya seperti itu. Terus kemudian semuanya berjalan begitu saja ya, seiring berjalannya waktu saya ngikutin channel Ngaji Rasul. Kayak gitu. Jadi misalkan satu hari posting 3 kali ditonton semua? Semua. Bahkan dulu Mas Hendra terlambat posting, itu saya nanya gitu, Mas kok belum tayang gitu, kok belum ini. Iya, sampai segitunya. Jadi fans militan banget kayaknya ya. Mungkin gitu kali ya. Sampai segitunya. Karena kalau mati lampu
Iya, kalau mati di sana kan gini Mbak ya, ada cerita bukan cerita ya. Internet itu kan sering agak gangguan gitu. Itu saya WA Mas Indra, mohon maaf saya nggak bisa ngikutin ngaji Rasul gini. Itu terus saya mikir, terus saya ngikutinnya gimana ya? Karena kan biasanya mati itu bisa 2 bulan, enggak 2 bulan. Internet mati itu. Jadi sampai kita datang ke kayak kantor Pemda itu, bagaimana caranya supaya saya bisa ngambil, maksudnya belajar itu gitu. Jadi tahun 2018. Saya sendiri kan baru kenal mungkin tahun 2022 ya kali ya. 2018 itu berarti masih siapa Ibu narasumbernya waktu itu? Narasumbernya, masih ingat kah? salah satunya saya ingat Mbak Singolawu ya Mas ya. Oh, yang dulu-dulu banget berarti terus, ya. siapa ya? Supakari ya. Masih iya. ingat loh. Berarti nggak mengada-ngada ini ya, memang dia tonton setiap. Bener. Berarti ini kan bukan kita setting up untuk biar gimana testimoninya kan, berarti memang Ibu memang ingat. dari awal. Iya. Bahkan banyak hal yang itu, makanya kenapa sampai sekarang di kelasnya Teh Febi ini saya bilang itu adalah rangkuman dari semua narasumber. Karena memang saya pelajari itu memang dari benang merah dari keseluruhan ini tadi. Kayak pertama berserah, misalnya kayak gitu, sadar, nafas, syukur. Itu kan dari narasumber sebelumnya sudah ini, cuman kita kan mencernanya belum yang ternyata ini ya maksudnya gitu. Jadi kayak sadar nafas itu dari sesepuh kan sudah memang narasumber ngaji Rasul kan sudah kesadaran gitu sadar kan. nafas. Terus apa ya? Sending love kayak gitu, mungkin istilahnya sekarang sending love, tapi dulu dulu kayak tadi Ibu mohon doa restu kayak gitu-gitu kan. Kayak berkasih sayang kepada seluruh alam kayak yang semesta. tadi Ibu singgung kan waktu ngobrol sama Mas Hendra tentang bikin dapur bebas atau dapur terbuka itu gimana? Jadi gini Mbak, di rumah saya itu, rumahku kan rumah induknya di samping, terus ada garasi, itu sekaligus gudang. Jadi itu terbuka setiap hari, ini langsung tembus ke dapur. Dapur ini 24 jam maksudnya bisa diakses, bahkan gitu. kunci pagarnya itu teman-temannya Mas Eko pegang. Biasanya siapapun yang datang ngopi, makan, bikin mie, apa aja yang mau ini monggo silahkan. Udah bertahun-tahun berlangsung begitu ya Ibu ya? Kalau itu sejak awal sih begitu Mbak. Mungkin yang dibilang itu tabungan semesta itu ya. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi tetangga saya kalau belum ngopi di rumah tak teleponin biasanya. Tak teleponin gitu. Terus ini kenapa belum datang gitu? Ayo ngopi gitu. Terus sabar, kita masih nyuci, masih ini, nanti abis itu datang gitu. Ya gitu. Ngumpulin kayak misal di rumah ada yang kerja, saya sudah masak, ayo makan gitu. Terus mereka sudah makan, dibelikan, misalkan sama Mas Eko dibelikan makanan di luar. Ya udah, ini makanan yang sudah masak, tak bawa ke tetangga, dibagiin. Jadi nggak ada rasa terbesit pikiran nanti takut kurang atau apa gitu. Nanti kalau ini nggak kebagian gimana, kan normalnya manusia kan begitu. Nah, kok bisa Ibu sudah punya kebiasaan yang begitu berbagi atau membuat orang lain untuk masuk ke dapur bisa. Tapi kok pernah mengalami masa depresi itu gimana? Kalau untuk takut kurang, jadi gini Mbak, mungkin dulu saya waktu kecil, ini saya cerita ya, itu pernah kurang makan. Lapar itu rasanya kayak gitu. Bahkan sampai ada kalimat ajaib menurut saya, tetangga saya bilang, cah tukang jaluan mangan gitu, anak tukang minta makan gitu kan. Itu kayak ada dendam. Rasanya kayak gitu, jangan sampai orang lain kayak gitu. Ngerasain apa yang saya rasakan gitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu, saya nggak takut lah untuk itu dari dulu sebelumnya. Nggak ini berbagi itu, ya saya mungkin harus berbagi, jangan sampai ada yang seperti saya. Gitu. Terus tadi yang kalau tentang Ibu sampai merasakan depresi sampai minus itu tadi, setelah Ibu mengikuti ngaji Rasul selama itu sampai ikut kelas kan TPB ya. Itu sebabnya apa kira-kira? Setelah hasil perenungan? Kalau yang itu jadi gini Mbak, dulu pernah yang ada di titik minus. Itu kan kita tiap hari ditagih utang ya. Karena hutang saya 600 sekian lah gitu. Terus
tiap hari ada yang datang. Saya sudah bingung, Mbak. Ini nggak bisa bayar, terus ngadepinnya gimana? Anakku masih kecil. Yang nyari duit cuman satu orang, saya nggak bisa bantu. Bingung pokoknya. Saya harus gimana gitu. Malu, takut, kayak gitu. Jadi 4 hari saya nggak keluar rumah. Suami pergi pagi, pulangnya malam. Nanti perginya pagi, pulangnya malam. Nggak ada teman untuk berbagi, ya cuman ngaji Rasul teman saya gitu. 4 hari. Itu terus dari perenungan itu kan dari ngaji Rasul juga saya ketemu kalau semuanya harus dihadapin, diterima. Itu dari narasumber yang sebelumnya ya, sebelum kenal Teh Febi. Terus akhirnya oke. Kalau memang Tuhan mau menjadikan saya seperti ini, mudah-mudahan saya dikuatkan. Jadi saya terima pagi-pagi, saya mandi habis subuh, beres-beres, pintu tak buka semua. Saya mempersilahkan siapapun yang datang. Oh gitu. Ya. Terus datang saya hadapin, mohon maaf Pak, mohon maaf Mbak, Bu, kondisi kami lagi kayak gini. Dan waktu itu kami mau jual rumah. Gitu. Jadi ada solusi, nanti kalau sudah rumah saya laku saya akan lunasin gini-gini, pokoknya kayak gitulah. Jadi apapun, misalkan dimarah, dimaki atau di apapun resikonya itu saya terima. Siap menerima dengan. Padahal itu belum ikut kelas ya? Belum. Ya karena kan ada juga kadang-kadang kalau ini ngaji Rasul ini harus maksudnya jualan kelas lah atau apa, kan kadang-kadang selentingan orang ada gitu. Padahal kan Ibu Puji kan merasakan sendiri tanpa harus ikut kelas. Enggak. Bisa sebenarnya kalau emang mau serius dan praktek gitu ya. Bisa. Jadi justru saya ikut kelas itu setelah semuanya selesai. Ibaratnya hutang saya lunas, saya ketemu Mas Hendra, kemudian sama Mas Hendra direkomendasikan di kelasnya Teh Febi. Jadi akhir-akhir ini aja kenal Teh Febi, ternyata setelah ikut kelasnya Teh Febi, saya jadi mikir, oh ternyata Teh Febi ini kelasnya rangkuman dari semua para narasumber ini gitu. Intinya di situ dan semua ada kaitannya gitu. Lebih mudah lah. Lebih mudah, lebih untuk dicerna sederhana gitu. untuk dicerna ya. Kayak gitu sih. Jadi Ibu sudah membuktikan sendiri kalau tanpa ikut kelas pun asal mau praktek serius dari YouTube Ngaji Rasul pun bisa ya. Soalnya gini Mbak, kalau kita mau ikut kelas dari sana, perjalanan kan pertama biaya, yang kedua misalkan ikut Zoom juga perbedaan waktu gitu, jadi agak harus menyesuaikan gitu loh, jadi agak susah sih. Berarti dari yang tahun 2018 ya yang itu tadi, itu sampai akhirnya lunas semua tanggungan itu tahun berapa? Itu benar-benar dari YouTube aja? Iya. Jadi saya belajar dari YouTube terus praktek. Terus Ibu ajak suami juga untuk praktek atau awalnya gimana? Suami nggak percaya Mbak. Jadi gini, malah saya dianggap dicurigain jangan sampai kamu belajar di aliran sesat. Iya. Karena kan banyak ini belajar dari YouTube yang nggak pernah ketemu sama orangnya. Iya. Hati-hati loh, jangan-jangan gitu kan. Khawatirnya suami kayak gitu. Terus ya nanti dilihat perkembangannya gitu. Terus lama-lama misal ini beneran aliran sesat, saya mau tanya gitu kan ke suami, ada nggak perubahan positif yang sampean rasakan dengan saya belajar ngaji Rasul ini gitu. Terus akhirnya suami bilang, iya sih sekarang lebih begini gitu kan, lebih baik, lebih gimana, Ibu? Misalkan lebih penyabar atau lebih terbuka? Kalau lebih penyabar, saya bukan diri saya yang sekarang Mbak, kemarin itu. Dulu temperamen, mungkin karena banyak utang ya. Jadi lebih gampang marah. Ya pokoknya yang negatif-negatif lah gitu. Nah dari situ saya lebih bisa bijak untuk melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Intinya lebih pinter lah ya. Jadi belajar itu lebih pintar. Makanya Ibu karena mungkin di sana juga secara akses segala macam kan emang lebih terbatas daripada di Jawa. Iya. Jadi YouTube dari Ngaji Rasul sangat membantu untuk mendapatkan ilmu tentang kehidupan, terutama untuk perubahan diri sendiri ya. Ya, bahkan channelnya Ngaji Rasul kemarin hilang, saya nangis. Oh gitu? Nangis kayak nggak terima Mbak. Hilang temenku gitu yang selama ini menemani saya gitu, terus gimana nanti kayak gitu. Ya mungkin kalaupun ada channel baru tapi
ini dari 2018 loh gitu. Iya, menemani ya. Kayak gitu. Dia udah hafal banget ya. Banget. Makanya sekarang Hafal banget. dari Yamina sekarang bisa ke sini, bisa ngejar ke Jakarta, kemarin ke Bali ya. Iya, Nah sekarang ini secara perekonomian udah jauh sama yang dulu. Kalau Oh jauh lah. kalau dibilang bangkit untuk misalkan ukuran banyak orang ya mungkin banyak yang lebih dari saya gitu. Ya. Tapi kalau saya melihatnya dari ibu yang dulu. dari kehidupan saya Ya. yang dulu jauh banget Mbak. Oh ya? Jauh banget. Ya.